Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tuti Widiawati. Saya mengajar mata pelajaran Produk Kreatif dan Kewirausahaan di SMK Nangkaleah, Kabupaten Tasikmalaya, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan tahun 2023, Program Studi Pendidikan Ekonomi di LPTK Universitas Siliwangi, Tasikmalaya, dengan nomor peserta 2015-0265-1813. Saya akan melaksanakan uji kinerja di SMK Nangkaleah. Berikut video praktik pembelajaran saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Syahrul pimpin berdoa. Sebelum melakukan pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semuanya ya. Semangat pagi. Pagi, semangat pagi. Semangat pagi. Pagi, semangat pagi. Oke, semangat ya pasti pagi. Nah, sebelum kita mulai ke pembelajaran, kita akan bahas dulu mengenai pembelajaran minggu lalu ya, mengenai promosi online. Nah, apa itu promosi online? Ada yang masih ingat? Silakan Siti Rahmawati. Pemasaran promosi online adalah pengenalan terhadap produk kepada konsumen melalui media online seperti Google, dan Marketplace. Oke, nah itu silakan duduk kembali ya. Terima kasih Siti Rahmawati. Nah, itu mengenai promosi online, mengenai pembahasan minggu lalu ya. Nah, untuk minggu sekarang kita akan membahas mengenai pemasaran produk dan strategi bauran pemasaran ya. Nah, tujuan pembelajaran dari kalian mempelajari mengenai pemasaran produk dan strategi bauran pemasaran adalah yang pertama, kalian harus mampu menganalisis dan juga mengidentifikasi penyebab permasalahan pemasaran. Yang kedua, kalian harus mampu menganalisis solusi dari permasalahan pemasaran. Itu tujuan pembelajaran, kalian mempelajari mengenai materi pemasaran produk dan strategi bauran pemasaran. Kemudian manfaatnya. Manfaat yang akan kalian dapat ketika kalian mempelajari materi mengenai pemasaran produk dan strategi bauran pemasaran adalah kalian ketika nanti lulus dari sekolah, ketika tidak mau melanjutkan, kalian mau membuka usaha, setidaknya kalian sudah tahu akan dikemanakan produk kalian, akan dipasarkan kemana produk kalian. Nah, itu salah satu manfaat dari kalian mempelajari mengenai pemasaran produk dan strategi bauran pemasaran. Paham ya? Oke. Nah, kemudian model pembelajaran yang dipakai di dalam mempelajari materi pemasaran produk dan strategi bauran pemasaran ini adalah model pembelajaran PBL atau Problem Based Learning ya. Nah, pembelajaran mengenai dengan menggunakan model Problem Based Learning ini, kalian harus mampu tadi mencari penyebab dari suatu permasalahan yang nanti akan Ibu sampaikan gitu ya. Kemudian lagi kalian harus mampu mencari solusinya dari penyebab permasalahan pemasaran tadi. Gitu ya, paham ya? Nah, kita lanjut ke materi untuk minggu sekarang ya. Nah, materinya mengenai pemasaran produk dan strategi bauran pemasaran. Kalian tahu kan kalau misalkan produk setelah dibuat harus dipasarkan
Supaya produk kita banyak orang yang mengenal. Ya, supaya produk kita banyak yang menang. Terima kasih Dinda ya. Nah itu ya, mengapa ketika kita membuat sebuah produk harus dipasarkan supaya orang lain itu mengenal produk kita atau supaya konsumen itu mengenal produk kita. Nah, selanjutnya apa itu pemasaran? Silakan, apa itu pemasaran? Anita. Pemasaran adalah praktik memanfaatkan saluran web atau pengenalan produk kepada calon pelanggan. Ya, pengenalan produk kepada calon pelanggan. Nah, itu pemasaran. Kemudian lagi di dalam pemasaran itu ada jenis-jenis pemasaran. Siapa yang tahu jenis-jenis pemasaran itu apa saja? Silakan. Rahmawati Susana. Jenis-jenis pemasaran ada dua. Yang pertama ada yang online, yang kedua ada yang offline. Nah, pemasaran itu ada, terima kasih Siti Rahmawati Susana ya. Pemasaran itu ada dua, yaitu pemasaran offline dan juga pemasaran online. Nah, kemudian ada juga strategi bauran pemasaran. Apa saja yang ada di dalam strategi bauran pemasaran? Silakan. Leni. Yang pertama ada produk, price, quest, dan promotion. Oke, nah itu ya. Nah itu yang termasuk ke dalam strategi bauran pemasaran. Ada produk, price, dan place, dan juga ada promotion. Ya. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran, ya, kita ice breaking dulu, oke? Untuk menambah semangat kita, ya. Oke, kita berdiri semuanya. Siap? Siap. Oke. Nah itu ya, itu senang untuk mengasah otak kita ya. Nah, kita lanjutkan ke pembelajaran hari ini ya. Nah untuk pembelajaran hari ini silakan nanti kalian amati video yang akan ibu putar. Kalian amati, kalian analisis penyebab permasalahannya, kemudian lagi solusi dari permasalahan tersebut. Paham ya? Nah ibu bagikan dulu ya Kak Febri.
Nah, karena kalian sudah dengan kelompok masing-masing, silakan sekarang amati dulu video yang akan Ibu tayangkan, oke? Anggota BPPD DPD Provinsi Jawa Barat melakukan peninjauan langsung ke tempat usaha pengrajin dan pengusaha batik atau pelaku UMKM di Desa Karangtengah, Kecamatan Tengah Tani, Kabupaten Cirebon. Pemasaran dan modal merupakan beberapa kendala utama yang dirasakan para pelaku usaha kecil, mikro, dan menengah atau UMKM di Jawa Barat. Hal tersebut banyak disampaikan masyarakat saat hearing dialog BPPerda mengenai raperda inisiatif DPD Provinsi Jawa Barat tentang kewirausahaan. Kami kan usahanya kecilan sih Bu, jadi kan nggak kayak yang udah susah gitu tuh, kemudian bukan modal kan kerja, modalnya itu yang itu kendalanya tuh. Modal dari pemerintah kan bisa dikeluarkan, kalau usaha dari sendiri kan cuma usaha dari soal aja. Pertama punya modal, terus walaupun punya modal itu masalahnya nggak seperti itu. Kan bersaing sama calon-calon itu, kalau dikasih dari Solo kan udah dibatasi ongkosnya segini gitu kan gitu. Pemasaran Pak. Iya, terus kedua itu permodalan. Kalau ada modal kalau nggak ada pasaran itu cuma, jadi harus ada pemasaran dulu melalui klasifikasi tentang apa namanya IT, tentang apa namanya website dan apa gitu. Nanti kalau sudah pemasaran sudah itu baru ada permodalan. Menanggapi keinginan dan kebutuhan dari masyarakat, Ini satu lagi ya untuk videonya. Ya, memang kondisi ini sih sangat dilematis ya. Atau mungkin dari pemerintah memberikan edukasi atau ruang di pasar untuk mereka dibantu untuk market melalui teknologi gitu loh. Seperti para influencer, selebriti yang mereka ternyata justru yang menggunakan inovasi melalui TikTok gitu. Nah itu bisa digunakan juga di pasar-pasar, karena nggak melulu di Tanah Abang, hampir semua kayak pedagang pasar tradisional juga kena dampaknya gitu. Jadi tidak hanya Tanah Abang saja. Nah itu yang memang harus pemerintah benar-benar tidak hanya masalah revisi Permendagnya, tapi di lapangannya juga harus diperhatikan gitu. Menurut saya itu sih, karena luar biasa bahwa pendapatan dari UMKM itu sendiri kan pasti berdampak pada kesejahteraan keluarganya. Itu mungkin yang saya harus sampaikan. Nah itu video yang harus kalian amati ya. Barusan Ibu telah memutar 2 buah video. Silakan kalian analisis penyebab permasalahan dari kedua video tersebut ya. Kemudian lagi cari solusi dari penyelesaian permasalahan tersebut sesuai dengan yang ada di LKPD ya, yang aktivitas 1 atau yang tugas 1. Silakan kalian diskusikan dengan teman diskusi kalian masing-masing. Silakan diskusi dimulai dari sekarang. Ibu kasih waktu 15 menit untuk diskusi. Untuk hasilnya silakan kalian buat di PPT atau di PowerPoint ya, nanti dipresentasikan ke depan. Silakan.
Yang akan menjadi pemateri adalah Dinda dan Jafari, dan yang akan menjadi jawab pertanyaan Mary Andini dan saya sebagai moderator. Langsung saja kita mengenai permasalahan terhadap pegawai UMKM. Seperti yang kita lihat dari video tadi, kelompok kami menyimpulkan ada 3 permasalahan, yaitu yang pertama keterbatasannya modal yang didapat, yang keduanya keterbelakangan pemasaran yang dilakukan sehingga tertinggal oleh zaman. Di sini ada satu penyebab dari modal, yaitu yang pertama modal hanya terpaku pada modal yang didapat dari showroom. Seperti yang kita lihat dari video tadi, bahwa para pegawai UMKM tersebut hanya mengandalkan modal dari showroom. Yang keduanya perbedaan modal ketika bersaing dengan pedagang luar dan ongkos produksi yang mahal. Dan yang ketiganya menyediakan barang yang bagus tapi harga standar. Nah, untuk supaya kita dapat menyediakan barang yang bagus tapi harganya standar, kita juga butuh bantuan dari pemerintah. Kenapa? Seperti yang kita lihat dari video tadi, bahwa bahan baku di negara asing dengan negara kita itu berbeda, lebih mahal di negara kita, dan ongkos produksi di negara kita jauh lebih mahal. Supaya jadi kita tidak bisa mengimbangi pedagang luar. Cukup sekian, apakah ada yang ingin ditanyakan? Silakan yang mau bertanya. Kelompok 2 ya, kelompok 2. Silakan, ayo. Berdiri yuk. Apakah bisnis UMKM memiliki keunggulan? Memiliki, karena bisnis UMKM mempunyai keunggulan yang dapat menciptakan nilai tambah di sektor bisnis, keuangan, hotel, kehutanan, dan juga sewa barang dan jasa perusahaan. Selanjutnya, silakan Bu Siani dari kelompok 5 ya. Silakan berdiri Bu Siani. Faktor apa saja yang membuat sektor UMKM kurang? Jadi keunggulan yang dihadapi UMKM sekarang perlu menggunakan teknologi seperti media informasi dan komunikasi internet yang bisa langsung menembus ke pasar ekspor. Selanjutnya, sudah puas dengan jawaban dari kelompok 1? Sudah. Oke. Silakan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, berikan applause ya untuk kelompok 1. Silakan untuk kelompok 1 duduk kembali. Kita lanjutkan ke kelompok 2 ya. Silakan kelompok 2 untuk ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Silakan dimulai kelompok 2. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, kami akan mempresentasikan hasil diskusi. Sebelum lanjut ke materi, kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nia Apriliani, saya sebagai moderator, dan ini Rahmati Susana sebagai penjelasan, ini Rosida Rahman sebagai penulis, ini Ayu Sari sebagai sesi tanya jawab. Jadi yang akan dijelaskan oleh Rahmati Susana. Ini ada penyebabnya. Yang pertama, kurang memahami kapasitas daya saing produk. Jadi apa UMKM itu belum mengenal kekurangan dan kelebihannya menyebabkan menjadi masalah. Yang keduanya, kurangnya modal usaha dan investasi. Sesuai yang tadi yang sudah saya jelaskan, kurangnya modal usaha. Yang ketiganya, pemasaran yang kurang. Pemasaran yang kurang menyebabkan produk tidak dikenal banyak orang. Terus yang keempatnya, terbatasnya pengetahuan. Jadi pengetahuan yang masih awal menyebabkan kita kurang memahami cara kita memproduksi barang kita. Terus kemampuan teknologi yang rendah. Jadi sebuah pengetahuan yang belum bisa kita gunakan gitu. Sebelumnya ada pertanyaan. Silakan, ada yang mau bertanya ke kelompok 2 mengenai hasil diskusi kelompok 2. Silakan. Acungkan tangan. Silakan kelompok 1, Dinda. Untuk menulis silakan ditulis ya. Apa fungsi modal untuk pegawai UMKM? Modal usaha. Bagi para pelaku UMKM, modal usaha salah
penting bagi salah satu penting bagi demi menjaga ekosistem bisnis mereka. Bagaimana? Sudah puas? Silakan, ada lagi yang ditanyakan? Silakan kelompok 4 ya, kelompok 4. Hilman. Iya, dan modal. Karena kalau tidak ada modal, usaha bisa selalu Lebih kencang ya suaranya. Bagaimana jawaban dari kelompok 2? Apakah sudah puas dengan jawaban-jawaban mereka? Kalau sudah puas silakan lanjut. Terima kasih kepada audien yang sudah mendengarkan dan memperhatikan presentasi kami. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk berikan aplaus untuk silakan kelompok 2 duduk kembali. Selanjutnya kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, saya Dinamika Rita sebagai moderator, Siti Rahmawati sebagai pemateri, Krisna sebagai penulis dan membantu menjawab pertanyaan, Ainisma sebagai sesi tanya jawab. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil dari analisis kerja kelompok kami pada penayangan video tadi. Dan sekarang kita akan menguak tentang penyebab dan solusi UMKM. Dari analisis di dalam video, kami mendapatkan satu penyebabnya. Yang pertama adalah modal. Yang pertama, rencana dana yang dibutuhkan. Sebelum kita membuat modal, sebelum kita membuat usaha, kita harus merencanakan dulu. Jangan sampai kita mempunyai modal sedikit, tapi kita ingin usaha yang besar. Yang kedua, lakukan survei pada bank. Yang ketiga, mencari investor atau bisa disebut juga dengan rekan kerja. Yang ketiga, tetapkan jumlah pinjaman. Jangan sampai kita meminjam lebih banyak dari yang kita butuhkan. Yang keempat, menggunakan tabungan sebagai modal usaha. Dan yang kelima, mendapatkan modal dan menjual harta pribadi. Yang ketiga, tetap realistis dengan harga. Yang keempat, berikan pelayanan terbaik. Dan yang kelima, perhatikan lokasi bisnis. Dan yang ketiga, kami mendapatkan pemasaran sebagai salah satu permasalahannya. Sebelum kami menutup presentasi dari teman-teman sekalian, apakah ada yang ingin ditanyakan? Silakan, ada yang mau bertanya kepada kelompok 3 atas presentasinya. Silakan kelompok 1, Mary. Apa tujuan dari pemasaran? Nah, tujuan dari pemasaran itu untuk membuat calon konsumen mengetahui produk apa yang akan dipasarkan oleh perusahaan, sehingga mereka ketertarikan untuk membeli atau menggunakan produk tersebut. Ada lagi? Silakan kelompok 5, Jahrul. Bagaimana cara membesarkan bisnis? Cara membesarkan bisnis, yang pertama harus mencari target pasar baru. Yang kedua, harus kembali mengecek kekurangan dan kelebihan produk. Dan yang ketiga, harus segera mencari solusi dari masalah-masalah. Dan yang keempat, rutin memonitor perkembangan bisnis. Bagaimana jawaban dari kelompok 3? Apakah kalian sudah puas dengan jawaban-jawaban mereka? Puas. Kalau sudah puas, silakan untuk ditutup. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk berikan aplaus untuk kelompok 4 sekarang. Ini perkenalkan teman-teman Julian sebagai penyidik pendapat dan manajer nomor 5 sebagai menjawab pertanyaan, Siti Wadida sebagai penulis dan kita sebagai materi. Yang sudah kita tonton bersama di video itu yaitu kendala pemasaran dan modal, suatu masalah yang diakibatkan karena kurangnya modal dan pemasaran.
Sebelum lanjut ke materi, apa itu pemasaran sih? Pemasaran dalam arti memanfaatkan saluran berbasis web untuk menyebarkan pesan tentang merek atau produk kepada calon pelanggan. Tujuan pemasaran adalah untuk menjangkau calon pelanggan melalui saluran di mana mereka menghabiskan waktu untuk membaca, mencari, berbelanja, dan bersosialisasi secara online. Modal. Apakah modal sangat diperlukan? Tentu, karena kalau kita ingin membuka usaha, kita biasanya harus menyediakan modal 2 kali lipat, karena kita harus siap menanggung kerugian. Masalah akibat kurangnya modal, kurangnya inovasi produk, keterbatasan modal, dan kurangnya kepedulian pemerintah. Ada yang mau ditanyakan? Silakan, ada yang mau bertanya untuk hasil diskusi kelompok 4. Silakan kelompok 5. Bagaimana membuat strategi pemasaran yang baik? Ya. Yaitu dengan memahami siapa target pasar, memanfaatkan strategi digital marketing, mengoptimalkan sosmed sebagai pemasaran, dan menawarkan satu produk. Bagaimana kelompok 5? Silakan, ada yang mau ditanyakan lagi? Kelompok 1, silakan Mutia. Mengapa strategi pemasaran sangat penting? Karena tanpa adanya strategi pemasaran yang baik dan terencana, maka penjual pun akan sulit untuk memperoleh hasil yang maksimal. Ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak. Bagaimana dengan jawaban-jawaban kelompok 4? Kalian sudah puas? Oke, kalau sudah puas, silakan kelompok 4 untuk menutup presentasi kalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang terdiri dari 4 anggota. Saya Bishir Mufina sebagai moderator yang akan memandu berjalannya pertemuan kali ini. Abdul Ramadhani sebagai pemateri, Dahul di kampus ini sebagai penulis, dan Ini Kurniasi sebagai penjawab pertanyaan. Kami di sini akan mempresentasikan materi mengenai permasalahan pelaku UMKM. Nah, untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada materi untuk menyampaikan materi. Yaitu yang pertama, kurangnya modal, dan yang kedua yaitu pemasaran yang luas. Dan setelah itu penyebab terjadinya masalah tersebut yaitu dari segi modal. Yang pertama, kurangnya modal bisa disebabkan karena usaha yang diikuti modalnya berasal dari pendanaan sendiri. Jadi kalau usaha dari modalnya sendiri tentu akan sangat kurang. Oleh sebab itu, modal itu sangat penting bagi pelaku usaha. Dan selanjutnya, pendapatan yang dihasilkan dari penjualan tersebut hanya dari pesanan yang diterima. Nah, selanjutnya ada sesi tanya jawab. Silakan kepada audiens yang mau bertanya. Silakan yang mau bertanya ke kelompok 5. Oh, kelompok 2, Yani. Saya merupakan Masalah yang masih dihadapi oleh UMKM yaitu masalah permodalan. Yaitu masalah permodalan. UMKM masih kurang dalam mendapat permodalan, baik modal kerja maupun modal investasi. Silakan kelompok 3, Isma. Apa yang jadi permasalahan utama pembiayaan UMKM di Indonesia? Hal ini salah nada dengan hasil survei dari Wismos yang mana 74% di Indonesia masih kurang dalam pembekalan permodalan. Bagaimana? Apakah sudah puas dengan jawaban kelompok 5? Puas.
Nah itu ya. Untuk tugas selanjutnya itu ada di LKPD tugas 2. Nah silakan sekarang kalian kerjakan tugas 2 yang ada di LKPD masing-masing di kertas 2 lembar. Ibu kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan. Sudah selesai? Sudah. Waktunya sudah habis ya. Silakan untuk jawabannya dikumpulkan. Nah, kemudian di belakang LKPD itu ada refleksi ya. Silakan kalian isi untuk refleksinya. Ibu kasih waktu 5 menit untuk mengisi refleksi. Sudah selesai? Sudah. Nah, pembelajaran untuk hari ini sudah selesai. Untuk minggu depan kita akan membahas mengenai hakik ya, hak atas kekayaan intelektual ya. Untuk sekarang silakan Hilman pimpin berdoa untuk selesai. Sebelum pulang, marilah kita berdoa. Berdoa masing-masing berdoa. Berdoa selesai. Kita jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.